warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gustafa Malik Ibrahim. Kali ini saya sedang berada di kampus Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mewawancarai anak ekonomi syariah yang berkaitan dengan keseimbangan pasar barang. Nah, kira-kira mereka pada tahu nggak ya? Terus ikuti saya. Assalamualaikum Mbak. Boleh ganggu waktunya sebentar nggak? Boleh, gimana? Ngomong-ngomong kalian dari fakultas mana nih? Fakultas Ekonomi Syariah. Oh, ekonomi syariah. Ya kebetulan saya lagi nyari mahasiswa ekonomi syariah. Boleh tahu namanya siapa? Saya Nurul, Eva. Saya di sini mau nanya nih, kan kalian anak ekonomi tuh. Apa sih itu pasar barang? Pasar barang itu tempat di mana pembeli dan penjual itu bertemu, terus menentukan harga untuk diperjualbelikan. Sekarang saya mau nanya lagi, kira-kira kalian tahu nggak permintaan dan penawaran dalam pasar barangnya? Kalau permintaan itu sejumlah barang yang dibeli atau diminta oleh konsumen dalam waktu dan harga tertentu. Nah, kalau penawaran itu adalah sejumlah barang yang dijual dan ditawar oleh konsumen dalam harga dan waktu tertentu. Mantap-mantapnya anak ekonomi guys. Jadi pada intinya permintaan dan penawaran itu permintaan yang diminta atau dibeli, penawaran yang dijual dan ditawarkan kepada konsumen. Bagaimana keseimbangan dalam pasar barang? Keseimbangan di pasar barang terjadi jika I sama dengan S. Hah? I sama dengan S? Iya, I itu investasi dan S itu save. Kok bisa gitu ya? Karena besar kecilnya investasi tabungan itu berdasarkan itu apa? Tingkatan tabungan Kurva itu apa? nasional. Garis lengkung. Grafik yang menggambarkan variabel. Kalau misalkan kurva, ada nggak kurva di dalam IS? Kurva IS itu kurva yang menghubungkan antara suku bunga dengan pendapatan nasional Yang menunjukkan tingkat keseimbangan pasar barang. Nah, apakah jawaban mereka benar atau enggaknya? Kita lihat ini. Keseimbangan dalam pasar barang. Penciptaan atau pengadaan barang diawali oleh proses pengadaan yang dibiayai oleh investasi. Besar kecilnya investasi nasional berdasarkan teori Keynes sedikit banyaknya tergantung dari besar kecilnya tingkat tabungan nasional yang pola perilakunya bergantung pada tingkat suku bunga. Sedangkan besar kecilnya tabungan bergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan nasional. Sehingga dalam pasar barang yang sangat berperan adalah besar kecilnya tabungan dan investasi. Kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan investasi dan tabungan dengan asumsi perekonomian tertutup, di mana ekspor adalah 0, maka pengeluaran yang direncanakan sebagai jumlah konsumsi atau C, investasi yang direncanakan atau I, dan pembelian pemerintah atau G, yang dimana rumusnya adalah E sama dengan C ditambah I ditambah G, yang dimana C adalah C sama dengan C dikurangi Y dikurangi T. Persamaan ini menunjukkan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan disposable, yaitu Y dikurangi T, yang merupakan pendapatan total Y dikurangi pajak atau T. Diasumsikan investasi yang direncanakan adalah tetap atau I, dan kebijakan fiskal tingkat pembelian dan pajak pemerintah adalah tetap G dan T, sehingga dikombinasikan menjadi E sama dengan C Y dikurangi T ditambah. Nah, ini adalah kurva IS-nya. Kurva IS adalah hubungan antara tingkat bunga atau R dengan Y atau pendapatan, yang dimana jika R1-nya mengalami kenaikan ke R2, maka Y1-nya mengalami penurunan ke Y2. Jadi kurvanya seperti ini. Kok bisa begitu? karena
Ih, kayaknya poho deh. Karena ku cinta Tabungan nasional. Wadai. Merupakan agregat